Eh, Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Kembali bersama saya Teddy Arci. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawa kita semua memperlihatkan tentang pemakaian sekat. Untuk pemakaian sekat mungkin sudah banyak yang paham tentang pemakaian sekat, apakah itu sekat gantung atau sekat full. Tetapi saya akan mencoba untuk memberikan sedikit apa yang saya pahami tentang pemakaian sekat atau aplikasi sekat. Sekat gantung, sekat full, dan sekat L. Nah, sampai saat ini masih banyak yang saya matikan tadi suara dalam gedung, saya matikan dulu untuk mengeluarkan walet yang ada di dalam. Banyak yang masih belum paham tentang istilah sekat. Sekat itu sebenarnya dinding partisi di dalam gedung walet. Dinding partisi ini bisa bersifat permanen, bisa juga bersifat non permanen. Jadi dia bisa menggunakan bahan beton, bisa menggunakan plywood, kayu, papan, kalsibot, kain, terpal, atau karpet gitu. Itu bisa, semua material itu bisa. Hanya fungsinya kan hanya untuk sebagai dinding partisi untuk menyekat ruangan. Tentang fungsinya sendiri sudah pernah saya berikan penjelasan di tutorial saya sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan tentang fungsi-fungsi dari sekat. Nah, ada yang belum paham dengan istilah sekat gantung. Sekat gantung itu adalah sekat yang gantung, artinya dia tidak full ke bawah, dia hanya separuh atau beberapa sentimeter turun dari sirip. Sebaliknya sekat full itu lebih panjang, dia sampai ke lantai, ataupun dia tidak sampai ke lantai, dia mungkin naik beberapa senti dari lantai, tetapi dia menciptakan ruangan yang lebih gelap dengan sekat full. Sementara sekat gantung hanya untuk membatasi gerakan manuver walet, dan walet masih bisa melakukan aksesnya di bawah sekat gantung. Nah, pemakaian sekat gantung dan yang ketiga ini sekat L. Sekat L itu berarti sekat itu berbentuk L, dan banyak mengaplikasikan juga untuk sekat L. Tapi hati-hati dalam penggunaan pemakaian sekat gantung, sekat full atau sekat L, karena dengan tujuan yang tepat, dengan cara aplikasi yang tepat, tentu gedung akan semakin bagus hasilnya. Tetapi ketika salah di dalam aplikasi, ya, ini adalah sekat full. Kita bisa lihat sekat full. Saya menggunakan kain. Untuk sekat full ini saya menggunakan material kain hitam dan sampai di lantai dasar. Nah, awal sekali saya tidak menggunakan sekat gantung. Ini adalah sekat gantung. Bisa lihat, ini dari sirip sampai di sini itu lebih kurang 70 cm turun dari sirip. Kita lebih kurang 70 cm, atau teman-teman bisa membuatnya sekitar 60, bisa 70 cm. Awal dulu saya tidak menggunakan sekat gantung, saya menggunakan yang ini. Sekat gantung saya gunakan dari material karpet, dan ini masih belum permanen, maksudnya belum saya buat rangka, belum saya selesaikan dengan belum di finishing. Ini baru dipasang aja, nanti akan saya buat rangka untuk membuatnya lebih kokoh. Sifatnya memang seluruh sekat ini adalah non permanen. Awal
Saya tidak menggunakan sekat ini, tidak menggunakan sekat gantung. Ini untuk mempermudah walet yang masuk ke ruang ini. Setelah ruangan ini dipenuhi oleh sudah banyak penghuninya, banyak sarang. Di ruang ini sekitar lebih kurang ada 6 bibir sarang di usia lebih kurang 7 bulan. Di ruangan ini ada sekitar lebih kurang 6 sarang dan 2 polesan. Setelah itu baru saya pasang sekat gantung. Awal memang tidak saya gunakan sekat gantung ini. Ini untuk mempermudah walet mengakses dulu ke ruangan. Setelah mulai berpenghuni, mulai ada sarang, sudah mulai banyak, baru saya pasang sekat gantung untuk mengunci walet baru yang masuk ke ruangan ini. Ruangan ini lebih kurang berukuran 4x4. Ruangan ini lebih kurang berukuran 4x4. Nah, ini dindingnya lebih kurang 4x4 untuk ruangan ini, dan lebih kurang ada 6 sarang jadi dan sekitar 2 atau 3 polesan yang baru. Jadi mungkin teman-teman belum mengerti yang mana sekat gantung ya. Ini adalah sekat gantung, ada sekat full dan ada sekat gantung. Jadi ini saya pasang setelah mulai banyak penghuni, baru saya pasang sekat gantung ini untuk mengunci walet-walet baru yang masuk ke ruang ini. Awalnya saya tidak gunakan sekat gantung, itu untuk mempermudah akses walet, mengakses ruangan di balik sekat ini. Setelah banyak penghuni, walet penghuni akan menuntun walet baru untuk masuk ke ruangan sebelah. Jadi dia harus melewati ini, turun dulu, baru dia masuk ke ruang sebelah. Keberadaan sekat gantung ini memang mempersulit sebenarnya, akan mempersulit walet untuk mengakses. Tetapi dengan adanya walet penghuni dan ditambah suara tarik, nanti akan saya pasang suara tarik lagi untuk membantu, itu akan mempermudah walet untuk masuk ke ruang di sebelah. Jadi ini awalnya yang saya tidak gunakan, setelah banyak sarang, banyak penghuni, baru saya gunakan sekat gantung. Ini teknik yang saya gunakan. Kita coba ke lantai lainnya. Ya, di ruangan ini saya belum menggunakan sekat gantung. Saya masih menggunakan sekat full. Ya, itu ada walet di dalam. Ini saya masih belum menggunakan sekat gantung, belum saya pasang. Tapi nanti akan saya pasang juga. Tapi ini penampilan sebelum ada sekat gantung. Ya. Di ruang ini adalah ruangan berukuran 4x4. Ini sudah sekitar ada 4 sarang dan beberapa polesan. Sudah ada sekitar 4 sarang jadi dan beberapa polesan di ruang 4x4. Seperti saya sampaikan, ini juga menggunakan sekat full. Nah, ini adalah sekat full dari sirip sampai ke lantai. Sekat full juga misalnya sampai di sini hanya 1 lembar. Saya menggunakan material plywood ini. Nah, seandainya teman-teman juga tetap menggunakan 1 lembar plywood tanpa tambahan, itu juga dia bisa berfungsi ganda. Maksudnya dia bisa menjadi sebuah sekat dengan mendekati untuk fungsi sebagai sekat full. Jadi sampai di bawah. Hanya mungkin tidak menutup di bagian lantai. Hanya sampai di sini misalnya teman-teman gunakan. Ini juga termasuk dari pemakaian dengan fungsi sebagai sekat full. Nanti akan saya pasang juga sekat gantung. Setelah mulai banyak lagi di sini, saya akan pasang juga sekat gantung dengan ketinggian atau lebar dari sirip sekitar 60 atau 70. Saya gunakan sekat gantung. Tergantung dari ketinggian lantai sampai plafon. Jadi ketinggian lantai sampai plafon itu mempengaruhi berapa jarak yang kita gunakan untuk penggunaan sekat gantungnya. Oke, kita ke lantai lain. Ini berukuran 4x4 ruangan yang ini. Sama masih berukuran 4x4 juga. Ya,
ini juga pemakaian sekat full. Kain di atas dan saya menggunakan plywood di bawah. Ini adalah bahan-bahan sisa. Jadi saya manfaatkan plywood di bawah dan ini sekat full menggunakan kain. Kenapa sih menggunakan kain? Karena kain cenderung lebih dingin. Saya menggunakan kain berwarna hitam dan saya juga nanti akan memasang sekat gantung, tetapi mungkin tidak selebar 70. Saya akan turunkan 50 cm aja karena ruangan ini sudah cukup terkunci sebenarnya tanpa sekat gantung sekalipun. Di ruang ini ada sekitar 8 sarang. Sudah 8 sarang jadi dan beberapa polesan. Ukuran ruangan yang ini lebih kurang 4 kali 6 meter yang ini. 4 kali 6 meter. Sekitar 8 sarang jadi. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa penggunaan sekat full dan sekat gantung. Sekat full artinya dari sirip terus sampai ke lantai, atau bisa juga dia hanya sampai di sini, tidak full sampai ke lantai. Nah, sementara sekat gantung itu hanya turun beberapa senti, sekitar 50 sampai 70 cm dari sirip. Jika kita menggunakan ukuran kepala itu sekitar serendah-rendahnya itu, jika teman-teman dengan gedung lantai lebih kurang 2,5 meter itu sampai dengan batas kepala kita masing-masing, turunnya dari sirip sampai batas kepala kita, seperti itu. Namun jika lebih rendah, mungkin teman-teman ada yang ukurannya 2 kali 2 meter, 2,2 dari lantai sampai laut hanya 2,2 atau 2 meter, mungkin sekat gantungnya turun hanya 30 atau 50 cm. Nah, ini bisa digunakan teman-teman. Jadi mungkin ini bisa memberi sedikit pencerahan tentang istilah sekat gantung dengan sekat full bagi teman-teman yang belum memahaminya dan kapan diaplikasikan. Jadi sekat gantung saya aplikasikan setelah ruangan di bagian belakang, khususnya di bagian belakang itu sudah mulai banyak sarangnya, baru saya pasang sekat gantungnya untuk mengunci walet-walet baru yang akan masuk untuk ekolokasi atau beradaptasi. Karena sudah ada walet penghuni yang menuntun walet-walet baru untuk melewati sekat gantung, untuk turun melewati sekat gantung. Untuk gedung-gedung baru memang walet semua kan pasti walet baru. Walet baru itu kan akan kesulitan untuk manuver turun melewati sekat gantung. Sehingga saya mengaplikasikan sekat gantung ketika gedung sudah mulai banyak sarang atau banyak penghuninya. Ya, demikian mungkin semoga teman-teman bisa memberi pencerahan buat teman-teman tentang pemakaian sekat full dan pemakaian sekat gantung. Tapi apapun teknik yang digunakan itu tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan untuk jadi perdebatan, tetapi bisa memberi pencerahan buat teman-teman untuk kesuksesan gedung masing-masing. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pemakaian sekat full dan sekat gantung. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman kapan kita memakai sekat gantung dan kapan kita mengaplikasikan pemakaian sekat full. Ya, pasti banyak teman-teman yang masih kesulitan untuk memahami pemakaian sekat full atau pemakaian sekat gantung di gedung masing-masing. Jadi terkadang kita membutuhkan insting dan pemahaman lebih mendalam tentang sifat-sifat walet untuk bagaimana kita menangani gedung kita masing-masing. Karena masing-masing orang punya pengalaman, masing-masing
petani walet ataupun para konsultan ataupun para senior itu masing-masing punya pengalaman, dan semakin banyak gedung yang ditangani pasti pengalaman itu semakin banyak, dan semakin sering kita masuk ke gedung walet itu juga pengalaman kita akan semakin kuat untuk menangani sebuah gedung walet. Jadi semakin sering masuk gedung dan semakin banyak gedung yang kita tangani akan semakin meningkatkan kemampuan kita, pemahaman kita tentang gedung walet. Semoga apa yang saya sampaikan tentang aplikasi sekat gantung dan sekat full ini bisa bermanfaat. Saya memang belum menyampaikan tentang pemakaian sekat L, karena untuk pemakaian sekat L itu harus saya kasih contoh juga gedung dengan pemakaian sekat L, karena ada beberapa gedung itu mengaplikasikan sekat L. Hanya sekat L ini harus hati-hati, pemakaian sekat L ini harus hati-hati karena ini menyangkut manuver gedung, manuver walet, sangat mempengaruhi manuver walet dan sangat mempengaruhi ukuran di dalam gedung dengan pemakaian sekat L. Jadi pemakaian sekat L itu untuk gedung-gedung besar itu akan efektif, tapi untuk gedung-gedung kecil, maksudnya dengan lebar, misalnya lebar 4 meter, pemakaian sekat L itu harus hati-hati karena ini mempersempit lebarnya dengan adanya sekat L. Ya, semoga ini semua bisa memberi pencerahan buat teman-teman dan bukan untuk diperdebatkan, sekali lagi bukan untuk diperdebatkan, tetapi bisa memberi wawasan buat kita semua. Salam sukses produktif dan salam SWAT.